Pertanyaannya sekarang, siapa yang berani mengatakan Gandhi tidak masuk surga? Kalau saya tidak berani. Saya hanya berani mengatakan, saya tahu keselamatan itu hadir dalam Kristus, tapi saya tidak berhak menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Pernyataan Pak Bambang Nursiana itu tetap keliru, karena tidak memberikan ketegasan di dalamnya. Hanya bersifat abu-abu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya. Sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa, Pak? Itu pulpen, Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Iya, Pak. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa iki? Bolpen juga. Ya, pulpen juga, Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Hah? Beda bentuk. Bentuknya beda. Nah. Kalau ini apa, Pak? Ya sama, Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Nah. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alam ya. Ya, kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama gak? Pribadinya sama gak? Iya itu sama, Pak. Satu. Nah, Ya sama satu. tapi pribadinya beda toh? Beda Ya, toh? beda. Nah, Tapi fungsinya kan fungsinya bentar loh. Fungsinya sama toh? Fungsinya. sama, Pak. Fungsinya. Untuk menulis juga, Nah, Pak. untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Alah. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nak, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya ini satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ngeri sedap sekali teman-teman ya. Kita ketahui Kristen progresif ini benar-benar menjadi momok menakutkan bagi Kristen konservatif atau Kristen tradisional ya. Kita tahu ajaran Kristen progresif itu penekanannya adalah orang bisa masuk surga atau mendapatkan keselamatan dengan cara berbuat baik. Artinya perbuatannya yang akan membawa dia menuju surga. Akan membawa dia selamat dari neraka. Bukan dengan percaya kepada Yesus. Tentu saja ajaran itu mendapatkan pertentangan yang begitu besar. Bahkan kita lihat, Brian Syawarta itu didesak, ditekan untuk berhenti memberikan pengajaran seperti itu. Dan bulan lalu Brian Syawarta terpaksa harus mengundurkan diri, tidak lagi menjadi pendeta, dan bahkan ya teman-teman, bahkan Brian Syawarta memilih sekarang nggak membahas lagi yang namanya Kristen progresif. Jadi memang tekanan itu luar biasa sekali teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat bahwa makin banyak orang-orang yang mulai tersadarkan. Teman-teman kita di sebelah yang mulai merenungkan, mulai mempertanyakan. Iya juga ya, bagaimana mungkin orang yang selama ini hidupnya baik, orang yang selama ini banyak membantu orang lain, harus berakhir masuk neraka hanya karena tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bukankah pengajaran Yesus sendiri itu menekankan bahwa kita tuh harus apa?
menerapkan ajaran kasih, bukan menerima Yesus sebagai Tuhan. Nggak pernah Yesus bilang ya, saya datang ke dunia ini untuk menyuruh kalian menyembah kepada saya, untuk supaya kalian menganggap saya adalah Tuhan. Nggak ada seperti itu, teman-teman. Ajaran Yesus itu kalau dirangkumkan ya, dari seluruh pengajaran Yesus, hanyalah apa? Kasihi Allah Tuhanmu dengan segenap jiwa, raga, akal budimu. Yang kedua apa? Dengan sesama manusia. Itu penekanan ajaran Yesus. Bukan percaya Yesus sebagai teos, nggak ada. Terus kalau kita lihat, apakah umat Muslim, Hindu, Buddha, itu tidak menganggap Yesus sebagai kurios? Enggak loh, kita semua di Islam sendiri juga menganggap Yesus itu kurios. Umat Muslim menerima Yesus sebagai kurios, Tuan. Karena semua nabi itu statusnya luar biasa, Tuan semuanya. Ya, seorang kurios, atau bahasa Inggrisnya itu seorang Lord. Jadi clear di sini ya. Terus yang membuat heboh, dari sekian banyak orang-orang yang punya pemahaman seperti Brian Syawarta, ini salah satunya adalah Bambang Nursena. Ini yang mengejutkan ya teman-teman. Seorang Bambang Nursena itu mulai punya pemahaman yang sama dengan Kristen progresif. Nah, ini mengejutkan sekali nih. Dan ini membuat Polikarpus di luar sana itu shock. Bagaimana mungkin seorang guru besar sekelas Bambang Nursena, seorang yang selama ini mereka agungkan, mereka anggap sebagai soko guru, ya, mereka anggap sebagai guru besar di dalam kekristenan, tiba-tiba mengakui bahwa seorang Mahatma Gandhi, ya, Mahatma Gandhi itu nggak mungkin masuk neraka. Karena perbuatan Mahatma Gandhi itu jauh melebihi perbuatan para Polikarpus. Jauh lebih luar biasa kasihnya dibandingkan orang Kristen sendiri. Kalau Mahatma Gandhi, udahlah, kita tahu ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu Mahatma Gandhi, ini kelewatan. Ini salah satu tokoh yang luar biasa dengan pengajarannya yang salah satunya adalah ahimsa, menolak segala bentuk kekerasan. Mahatma Gandhi itu penekanannya ya kasih. Bahkan ada satu kisah saat Mahatma Gandhi itu naik kereta api, karena buru-buru naik, kereta apinya sudah mau jalan, begitu kereta api jalan, sandalnya ketinggalan satu. Artinya sandalnya terjatuh. Sandalnya terjatuh, terus apa yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi melepaskan sandalnya yang satu lagi, yang masih ada sama dia lemparkan ke luar. Dilemparkan keluar. Ditanya sama temannya, kenapa dia lemparkan sandalnya? Dia bilang, karena nggak ada gunanya itu sandal satu sama dia. Nggak ada gunanya. Jadi lebih bagus sandal itu bisa berguna bagi orang yang menemukan. Itulah kenapa dia lempar. Supaya nanti orang yang temukan, dapatnya sepasang, bisa dipakai sama orang tersebut. Sebegitu kasihnya seorang Mahatma Gandhi. Jadi menurut Bambang Nursena, konyol sekali ya. Kalau ada yang berani bilang Mahatma Gandhi itu tidak masuk surga, hanya karena dia tidak menerima Yesus. Nah ini mirip nih, dengan Pendeta Brian Syawarta saat mengatakan, dia akan komplain kepada Yesus, seandainya Habib Jafar, orang yang begitu baik, itu dimasukkan ke neraka, tidak masuk surga. Ya. Habib Jafar mau tidak masuk surga, maka Brian Syawarta yang akan komplain kepada Yesus ini. Seperti itulah teman-teman. Oke, kita coba dengarkan dulu pemaparan dari Bambang Nursena, dan kita akan juga dengar komplainan ya, dari tukang komplain, yaitu Albert Rumampo, yang mewakili Reform, Kristen Reform. Kristen yang paling sering kita lihat komplain terhadap ajaran-ajaran dari pendeta-pendeta, orang-orang Kristen lainnya. Jadi kalau udah bicara komplain, entah kenapa selalu Reform ini yang paling banyak. Ya, kita sering sekali mendengarkan orang-orang Reform ini mengkomplain Kristen-Kristen yang lain. Seperti apa komplainnya, kita dengarkan dulu teman-teman. Satu-satunya jalan kalau menurut Kristen adalah melalui Yesus. Nah, banyak pertanyaan dan perdebatan bagaimana dengan orang-orang baik di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, Pak. Nah, apakah mereka tidak menemukan jalan keselamatan? Nah, itu yang mungkin jadi bahan perdebatan. Kalau kita membaca Alkitab yang pertama ya, kita bisa membaca di dalam misalnya surat Roma ya, Roma pasal 10 ayat 7.
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Lah iman itu timbul dari pendengaran. Kira-kira kalau pendengarannya itu kabur, apakah muncul iman yang valid? Iman muncul dari berita pendengar, dan pendengaran itulah atas sabda Kristus. Kalau pendengaran itu kabur, pendengaran itu tidak jelas berita iman kita, orang mungkin bisa tanpa kesalahan tidak mengenal Kristus secara benar. Kan begitu kan? Karena itu saya ingin memberi contoh yang sering sekali saya kutip, Mahatma Gandhi. Gandhi itu sejak masa mudanya sebagai pemuda Hindu, dia mengagumi Kristus, khususnya khotbah di atas bukit. Suatu saat dia mau berangkat ke gereja karena dia ingin lebih mendalami Sang Kristus lagi. Tapi kemudian ada seorang majelis atau apa petugas gereja itu tanya, "Tuan mau kemana?" "Saya mau ke gereja, tapi maaf Tuan, ini gereja untuk orang kulit putih, bukan untuk orang kulit hitam." Dan sejak saat itu Gandhi tidak mau masuk gereja lagi, karena dia mengatakan apa yang dipraktekkan orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus ternyata tidak Kristiani. Lalu dia mengatakan, "Aku menerima Kristusmu, tetapi aku menolak kekristenanmu." Kekristenan sebagai organized religion, tidak menolak Kristusnya. Sejak saat itu Gandhi tidak pernah mau muncul lagi di gereja. Tapi seumur hidupnya dia praktekkan ajaran kasih yang dia sebut ahimsa, emoh dengan kekerasan. Bukan anti, kalau anti kan masih ada bencinya, menolak segala macam bentuk kekerasan. Ahimsa. Kalau misionaris-misionaris itu ingin menceritakan kasih Yesus, tapi seumur hidup saya ingin mewujudkan kasih Kristus dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berani mengatakan Gandhi tidak masuk surga? Kalau saya tidak berani. Saya hanya berani mengatakan, saya tahu keselamatan itu hadir dalam Kristus, tapi saya tidak berhak menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Dalam video itu, Pak Bambang Nursena ditanya oleh seseorang tentang bagaimana konsep keselamatan yang benar. Bagi Kristen, Yesus itu kan satu-satunya jalan. Tapi bagaimana dengan orang-orang baik yang non-Kristen, yang ada di luaran sana, yang tidak mengenal Tuhan? Apakah mereka tidak menemukan jalan keselamatan? Pak Bambang Nursena kemudian menjawab dengan merujuk pada Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Lalu dia mengaitkan dengan pendengaran yang kabur dan menyimpulkan bahwa orang bisa tanpa kesalahan mengenal Kristus secara tidak benar dan karenanya tidak akan muncul iman yang valid. Kemudian Pak Bambang memberikan contoh Mahatma Gandhi, di mana sejak muda Gandhi rupanya seorang pengagum daripada Yesus, tapi kemudian Mahatma Gandhi ini kecewa dengan sikap orang Kristen tertentu, tidak mau lagi masuk gereja, tapi dia katanya tetap mengagumi Kristus, mempraktekkan ajaran kasih Kristus seumur hidupnya. Lalu ada sebuah pernyataan Pak Bambang yang akan saya soroti, di mana Pak Bambang bertanya di situ, pertanyaannya adalah siapa yang berani katakan Gandhi tidak masuk surga? Lalu Pak Bambang Nursena mengatakan bahwa dia tidak berani. Dia hanya berani mengatakan, saya tahu keselamatan itu hadir dalam Kristus, tetapi saya tidak berhak menghakimi keselamatan tidak hadir di mana. Memang kita perlu melihat konteks utuh daripada video ini, karena videonya cuma singkat saya dapatkan di TikTok. Tapi saya kira video yang singkat itu jika sudah tersebar kemana-mana bisa menimbulkan pandangan-pandangan yang liar, yang bisa berbahaya bagi kekristenan. Dan karena itu saya akan memberikan tanggapan. Dengan asumsi bahwa video tersebut benar adalah pernyataan Pak Bambang. Nah, ada hal yang perlu saudara ketahui sebelum saya merespon pernyataan Pak Bambang. Saya sebetulnya salah satu orang yang belajar kepada Bambang Nursena dan setuju dalam beberapa poin, beberapa hal dari pengajaran beliau. Secara khusus jika bicara tentang historisitas, sejarah, latar belakang dari naskah-naskah kuno, misalnya naskah Laut Mati dan sebagainya, beliau itu salah seorang ahli di bidang tersebut. Dan saya memiliki beberapa buku beliau seperti The History of Allah, The Dead Sea Scroll, dan beberapa yang lain. Tapi terkait dengan doktrin keselamatan, saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Pak Bambang Nursena.
Dan kami memang mungkin bisa sepaham untuk ajaran-ajaran tertentu, tetapi tidak semua harus sepaham. Pasti ada poin-poin yang berbeda, dan dalam dunia akademik atau kekristenan itu biasa saja. Bahkan itu sebuah keniscayaan. Mengapa? Karena Tuhan menciptakan kapasitas otak yang berbeda-beda untuk setiap manusia. Kita memiliki pikiran dan kehendak masing-masing, sehingga tidak ada keseragaman di dalam segala hal. Jadi perbedaan ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan oleh teman-teman sekalian ya. Kita tentu tahu bahwa keselamatan itu hanya diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saya kira Pak BN, Pak Bambang sendiri mengakuinya seperti dalam video tersebut. Dan karena keselamatan hanya dalam Yesus, segala hal yang tidak memenuhi syarat itu tidak bisa diterima, tidak bisa dibenarkan. Mengenai teks dalam Roma 10:17 yang digunakan Pak BN, saya setuju bahwa iman diperoleh dari pendengaran akan firman Tuhan atau firman Kristus. Dan kata-kata firman Kristus dalam ayat tersebut tentu bukan hanya berarti bahwa seseorang harus mendengarkan ceramah atau khotbah Yesus pada zaman Yesus hidup. Jadi harus hadir, melihat Yesus secara langsung pada waktu itu. Tidak seperti itu ya. Bukan hanya seperti itu. Tapi bahwa firman Kristus atau firman Allah itu kan sudah dicatat dalam Alkitab. Maka ketika saudara mendengar berita Injil melalui para hamba Tuhan, lewat apa saja, baik mimbar-mimbar gereja, saat KKR, atau secara personal, lewat medsos, FB, Instagram, dan sebagainya, dan saudara menerima berita tersebut, saudara akan diselamatkan. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika yang bersangkutan tidak punya pendengaran yang bagus? Seperti dikatakan Pak Bambang Nursena, ya misalnya saja dia bisu. Orang bisu kan nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Apakah bisa diselamatkan? Perlu saudara tahu bahwa Alkitab tidak mengharuskan seseorang hanya mendengar berita Injil sehingga bisa diselamatkan. Jadi bukan hanya harus lewat pendengaran ya. Tidak harus dengan satu cara itu saja. Tetapi bisa juga ketika saudara membaca Alkitab, Roh Kudus kemudian bekerja dan menjamah hati saudara sehingga bisa beriman kepada Kristus. Dan ada banyak kasus orang-orang yang mengalami hal semacam demikian. Dan zaman sekarang bukan seperti dulu lagi, akses internet begitu mudah didapati, sehingga berita keselamatan itu bisa disebar kemana saja. Jadi bukan hanya faktor pendengaran yang ditekankan, juga penglihatan atau pembacaan terhadap teks suci. Itu bisa menuntun seseorang untuk datang kepada Kristus. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah mendengar sama sekali tentang Yesus Kristus? Mereka mungkin ada di pedalaman terpencil, di desa, pelosok desa, suku-suku terpencil sekali. Dan jalan ke sana itu sukar sekali. Kemudian internet juga tidak ada, misioner juga tidak ada di sana. Nah, bagaimana dengan mereka itu? Apakah mereka bisa diselamatkan? Saya kira kita tidak perlu panjang lebar menjelaskan. Saudara tinggal melihat Roma pasal 10, ayat 13 sampai 15. Kalau tadi Pak Bambang menggunakan Roma, saya juga menggunakan Roma, pasal yang ke-10. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini berseru kepada nama Tuhan, maksudnya berseru kepada Tuhan Yesus ya. Kalau sudah melihat konteksnya di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-9, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu maksud dari kata-kata berseru kepada nama Tuhan. Ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Ayat 15, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi ayat ini secara jelas mencatat sebuah mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita putar balik teksnya, maka pernyataan Paulus di Roma pasal 10 ini dijelaskan bahwa keselamatan itu dimulai dari pengutusan. Lalu ada penyampaian berita Injil, orang-orang bisa mendengar dan kemudian bisa percaya, berseru kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian keselamatan bisa terjadi. Nah ini urutannya seperti itu ya. Ada unsur-unsur atau poin-poin yang bisa menuntun orang pada keselamatan. Lalu bagaimana jika ada orang yang sama sekali belum mendengar tentang Yesus Kristus? Saya kira teksnya jelas. Di ayat 14c dikatakan, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Maksudnya, jikalau tidak ada orang yang datangi yang bersangkutan untuk menyampaikan Injil, ya dia tidak akan bisa mendengar tentang Yesus. Ini disebut dengan Pak Bambang Nursena sebagai seorang yang tanpa kesalahan mengenal Yesus secara tidak benar. Lalu kalau dia tidak mendengar tentang Yesus, tanpa kesalahan yang disengaja, apakah dia akan bebas dari hukuman? Tidak. Karena di ayat 14 bagian A dan B
Dan ayat 13 mencatat orang yang tidak mendengar tentang Yesus, mereka tidak bakalan percaya, dan karena itu tidak bisa berseru kepada nama Tuhan, sehingga tidak bisa diselamatkan. Jadi walaupun ada yang secara tidak sengaja atau tanpa kesalahan mengenal Kristus secara tidak benar, atau bahkan sama sekali belum mendengar tentang Yesus, sehingga dia belum atau tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, maka orang itu tetap tidak akan diselamatkan. Ini menurut Roma pasal yang ke-10 ayat 13 sampai yang ke-15. Nah, ada keberatan yang muncul yang seringkali disampaikan. Kalau demikian, berarti Allah tidak adil. Karena ternyata memasukkan manusia yang tanpa sengaja belum mendengar Yesus ke dalam neraka. Apakah demikian? Perlu saudara ketahui bahwa manusia yang masuk neraka itu bukan karena dia belum percaya kepada Yesus. Bukan itu penyebabnya. Tapi manusia masuk neraka itu karena dosa-dosa yang dia lakukan. Memang Allah itu penuh kasih, tetapi dia juga adil. Karena dia adil, maka dia pasti menghukum manusia yang berdosa itu. Sama seperti saat saudara melanggar aturan lalu lintas misalnya. Saudara pasti akan kena tilang dan sebagainya. Saudara tidak akan dibiarkan seenaknya saja buat pelanggaran lalu lintas. Misalnya saat lampu merah, Anda tetap melaju dengan kecepatan tinggi, melambung di sebelah kiri, balap-balapan, nanti akan kacau balau kalau dibiarkan. Akan ada kecelakaan, kematian, ada pihak dirugikan, dan sebagainya. Saya saja pernah tidak gunakan sabuk pengaman ya ketika mengendarai sebuah kendaraan, lalu saya didenda ketika hendak memperpanjang STNK. Saya kena hukuman denda. Nah, di dalam dunia rohani juga berlaku hal yang sama. Tuhan tidak akan membiarkan saudara lakukan dosa sesuka saudara. Setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya, pasti ada hukumannya. Dan ini bicara tentang neraka. Jadi sekali lagi, saudara dihukum secara kekal, itu bukan karena Anda belum pernah mendengar Yesus, tapi karena dosa-dosa yang Anda lakukan. Itu sebab Tuhan memberikan jalan keluar atas dosa-dosa tersebut, yaitu mengaruniakan Yesus Kristus mati untuk menebus semua pelanggaran dosa yang manusia lakukan. Kalau saudara menerimanya, engkau akan diselamatkan. Tapi kalau engkau menolak, maka penghukuman kekal akan engkau terima kelak. Sekarang kita kembali ke kasus Mahatma Gandhi, yang menurut Pak Bambang Nursena terus mempraktekkan ajaran kasih dari Yesus, orangnya baik sekali, menolak kekerasan dan sebagainya. Sehingga Pak Bambang tidak berani menyatakan Gandhi tidak diselamatkan. Nah, untuk hal ini ada 2 poin jawaban saya. Yang pertama, apakah perbuatan baik atau kasih itu bisa menyelamatkan seseorang? Tidak ada datanya di dalam Alkitab tentang hal itu. Menurut saya, jika ingin gunakan perbuatan baik untuk selamat, itu bisa. Asal engkau lakukan itu dengan sempurna. Apakah Gandhi bisa lakukan itu dengan sempurna? Mustahil. Tidak ada manusia yang sanggup melakukannya, termasuk Mahatma Gandhi. Kalau saudara baca Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ini yang ngomong di sini adalah salah satu nabi besar di Perjanjian Lama, yaitu Yesaya. Dia mengakui dirinya sebagai seorang manusia yang kotor dan najis. Kesalahan yang terlihat di pandangan manusia itu hanyalah seperti kain kotor yang busuk dan amis. Jadi saudara mau banggakan apa dalam hidupmu? Tidak ada yang kau bisa banggakan dalam hidupmu. Memang dari sisi manusia saudara bisa dinilai sebagai orang baik. Tapi dari sudut pandang Tuhan, kebaikanmu itu seperti kain kotor. Mengapa demikian? Jawabannya ada di poin yang kedua. Poin kedua adalah, ada salah satu syarat agar perbuatan baik itu punya nilai di depan Tuhan. Yaitu apa? Itu harus didasari pada kasih kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jika orang tersebut sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka dia akan melakukan perintahnya Tuhan. Apa perintah Tuhan? Banyak sekali. Bukan hanya bicara tentang perbuatan kasih, perbuatan baik, menolong orang, menolak kekerasan dan sebagainya. Tapi juga ada satu perintah Tuhan yang paling penting yang harus saudara lakukan, yaitu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam Kisah Rasul 16:31 ya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pertanyaannya adalah, apakah Gandhi sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sudah percaya atau belum? Kalau saya melihat di sebuah artikel atau tulisan, saya membaca bahwa Gandhi itu, dia percaya bahwa Yesus mengungkapkan kehendak dan roh Tuhan, tetapi dia tidak dapat menerima Yesus sebagai satu-satunya anak Tuhan yang berinkarnasi. Jika Yesus seperti Tuhan atau Tuhan itu sendiri,
maka semua manusia seperti Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Kalau memang benar ini adalah kalimat daripada Mahatma Gandhi, maka di sini jelas Gandhi sedang menolak ketuhanan Yesus. Jika demikian, apakah Gandhi sedang mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus? Tentu tidak. Dia bisa saja mengajarkan kasih kepada sesama, menolong orang lain, menolak kekerasan, dan berbagai macam perbuatan baik yang lainnya. Tapi jika dia tidak melakukan satu perintah yang utama, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia tidak akan menikmati berkat kekal bersama Tuhan di surga. Tidak akan dia terima itu. Dan orang yang tidak melakukan perintah utama ini, dia tidak bisa disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, Yohanes mengatakan dia akan menuruti segala perintah. Dan salah satu perintahnya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Gandhi dalam hal ini tidak memberikan respon terhadap hal tersebut. Dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya. Dan karena itu, dia tidak sedang melakukan perintah Tuhan. Dan karena itu, dia tidak bisa diselamatkan. Ya, teman-teman sudah dengar ya penjelasan yang luar biasa sekali. Dikatakan bahwa Gandhi itu punya pengalaman dengan yang namanya kekristenan, dan pengalamannya itu nggak enak. Saat dia mau masuk ke gereja, dia ditolak. Ditolak ya, gara-gara gereja tersebut khusus untuk orang kulit putih. Loh, kok bisa seperti itu? Ya iya, teman-teman. Ya iya, memang ada seperti itu. Dan itu diakui oleh Bambang Nursena, seorang guru besar di kekristenan. Bahkan kalau sekarang kita lihat, banyak gereja-gereja kesukuan. Gereja kesukuan di mana misalnya contoh nih, yang Chinese, tiba-tiba masuk ke gereja kesukuan, yang dari etnis lain. Dia akan ditanyain, ngapain kamu masuk? Bahkan bahasa yang digunakan di gereja tersebut adalah bahasa sukunya. Bahasa sukunya. Dan teman-teman masih ingat ya, bagaimana seorang pendeta di Papua begitu marah. Begitu marah karena banyak sekali gereja-gereja kesukuan yang dibangun di Papua. Ini tanah Papua, tapi yang dibangun gereja kesukuan. Ini apa-apaan gitu. Mengkotak-kotakan orang. Beda dengan Islam. Kalau Islam, kalian mau ke masjid manapun, nggak ada orang tanya, kamu jemaat dari mana? Kamu jemaat dari masjid mana? Nggak boleh di sini. Nggak ada, teman-teman. Semua bebas. Ya. Waktunya sholat, mana yang paling dekat, silakan Anda datangi. Masjid siapapun itu. Islam nggak ada masalah. Bahkan kita nggak pernah ya, oh ini khusus anggota jemaat ini. Oh dia ini bukan jemaat masjid kami. Kalau meninggal kami nggak mau urusin. Nggak ada. Kalau di mereka, ada yang seperti itu. Bahkan itu diakui sama pendeta ya. Jadi nanti jangan komplain. Di sini saya cuma mengulang. Pendeta atau sendiri mengakui. Itu jemaat. Dia bergereja di mana? Nanti gereja itu akan mengurus pemakamannya. Ibadah penghiburan. Kalau dia nggak tertanam, gereja yang lain akan melakukan nih. Oh dia bukan jemaat saya. Nggak ada yang mengurus ibadah penghiburan. Ujung-ujungnya apa ya? Negosiasi lah ya. Tergantung keluarga. Ini kan lucu. Lucu sekali kalau kita lihat. Dan di sini Bang Nursena cuma memaparkan bahwa dia. Dan dia merasa memang sangat tidak adil lah. Orang mana dimasukkan ke neraka hanya karena tidak percaya dengan Yesus. Dan menurut Adbat Rumampo, Bambang Nursena ini nggak tegas. Artinya imannya nggak kuat. Nggak pede dengan imannya. Inilah kalau orang sudah mulai gunakan akal. Saya di sini katakan Bambang Nursena menurut saya sudah mulai menggunakan akalnya. Mungkin karena selama ini dia juga belajar ya. Literasi, dia juga tahu tentang agama lain. Sehingga dia mulai sadar bahwa ini ada something wrong nih dengan agama ini. Masa orang yang buat baik dimasukkan ke neraka? Nggak adil dong. Apa rewardnya? Kalau di Islam jelas. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, yang perbuatan selama dia hidup sangat baik, ya, suka membantu orang, suka bersedekah, itu akan dapat ganjaran, tapi di dunia. Ganjarannya di dunia, itulah kenapa kita lihat orang-orang non-muslim, itu kalau usaha kok cepat naik, kalau kerjaan cepat naik pangkat. Karena dia rajin sedekah, rajin bantu orang. Hadiahnya dibalas di dunia. Allah Maha Adil. Ya. Kalau mereka apa rewardnya? Nggak ada. Menurut mereka tuh semua sia-sia.
Semua sia-sia. Tidak terima Yesus sebagai juru selamat, neraka. Wah, luar biasa. Ini pengajaran siapa? Pengajaran Bapak Gereja atau pengajaran Yesus? Coba teman-teman renungkan. Pernah nggak Yesus ngajarkan gitu? Tidak terima saya sebagai Tuhan dan juru selamat, masukkan kau ke neraka. Nggak ada. Nggak ada itu, teman-teman. Coba belajar lagi ya. Belajar lagi. Jangan kalian ikuti Albert Rumampo. Albert Rumampo ini bukan sangat beriman, tapi sangat terdoktrin. Kalau dia bilang, oh Bambang Nursena nggak pede, nggak confidence untuk menyatakan itu karena Bambang Nursena mulai gunakan akal. Beda dengan Anda. Albert Rumampo itu doktrinnya udah terlalu mengakar. Doktrinnya itu udah lengket di kepala dia itu. Udah susah untuk dicabut, udah mengakar sekali. Sehingga dia merasa, wah di luar itu neraka semua gitu kan. Nggak terima Yesus, neraka semua gitu kan. Bahkan orang-orang Kristen sendiri banyak yang dia masukkan ke neraka. Terutama karismatik. Karismatik itu dimasuk-masukin ke neraka sama dia. Kenapa? Karena dia merasa dia yang paling benar. Ini yang bahaya. Orang-orang seperti ini yang bahaya, teman-teman. Kepedean. Kepedean sekali gitu. Kita melihat ya, dengan adanya Kristen progresif. Walaupun kita sesali Brian Syawarta ini kok menyerah. Kok menyerah gitu. Padahal dia sendiri yang ngomong gitu. Pengajaran yang out of the box, itu pasti akan dapat pertentangan. Dia sendiri di podcast-podcast bilang apa? Yesus dulu aja dihujat. Yesus aja dihina, murid-muridnya dihina. Kenapa takut? Anda baru dihujat hitungan hari ya. Baru hitungan hari sudah nyerah. Saya kecewa sebenarnya sama Brian Syawarta. Padahal kalau dia rajin untuk mengajarkan pengajaran Kristen progresif ini, kasih tahu bahwa pemahaman kita selama ini tentang konsep-konsep keselamatan itu salah, saya rasa teman-teman Kristen pelan-pelan akan ada banyak yang tercerahkan. Setelah tercerahkan, baru ini agak gampang lah kita untuk mengajarkan mereka. Karena memang kelemahan siar Islam kepada orang-orang yang terdoktrin akut ini, itu ya karena mereka sudah iman buta. Kita udah kasih data nih. Bahkan teman-teman sering lihat ya, di dalam diskusi di TikTok, kita udah kasih data nih, pemaparan begitu lengkap, semua begitu jelas. Mereka dengan gampangnya tolak. Dengan mengatakan apa? Pokoknya saya nggak mau tahu Yesus Tuhan. Pokoknya Kristen yang benar. Tapi nggak ada dasarnya gitu. Cuman modal pokoknya, dan pokoknya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang doktrinnya itu udah mengakar begitu kuat di dalam otak mereka. Sangat susah untuk kita lawan, sangat susah untuk kita lepaskan. Itulah kenapa kita butuh orang-orang yang bisa merangsang akal mereka. Ya. Itulah kenapa saya kemarin itu sangat senang gitu kan dengan adanya Kristen progresif, tapi nyerah pula. Ya, tapi langsung KO pula Kristen progresifnya. Ini apa-apaan gitu kan. Aduh, sedih ya. Padahal banyak orang-orang yang perlu dicerdaskan, dicerahkan, supaya jangan iman buta. Jangan seperti Albert Rumampo ini, merasa dirinya yang paling benar. Saya tanya, Gus Dur aja, berani nggak kalian bilang masuk neraka? Seorang Gus Dur, berani nggak kalian bilang? Karena setahu saya ada beberapa Kristen, ya, ada beberapa kelompok-kelompok Kristen itu bahkan mengatakan bahwa Gus Dur itu seorang santo. Seorang santo, bayangkan, mereka bilang ini santo. Saking diakuinya perbuatan baik beliau. Itu gimana? Coba saya tanya. Kalau kami di Islam clear, perbuatan baik itu harus dibarengi dengan iman. Harus ada tiket utamanya dulu. Kamu mau ikut ujian, ya mau lewat ujian, itu harus ada tiketnya. Harus mendaftar dulu. Betul tidak? Seseorang bisa jadi PNS bukan karena dia pintar, tapi dia ikut ujian PNS, teman-teman. Harus ikut ujian dulu. Ada tanda bukti dia mendaftar, ikut ujian, baru nilainya yang menentukan. Di Islam kayak gitu, clear. Tiket ikut ujiannya itu adalah syahadat, pengakuan iman. Setelah itu baru perbuatan kamu yang menentukan kamu masuk surga atau tidak. Sama seperti ujian PNS. Ilmu kamu yang menentukan kamu lolos atau tidak. Ada orang pintar, ya pintar sekali dia, lebih pintar mungkin dari orang-orang yang lolos PNS ini.
Tapi karena dia nggak punya tiket untuk ikut ujiannya, ya nggak bisa. Nggak terdaftar dia, nggak ada gunanya. Ya, seperti itu kalau di Islam. Terus apa gunanya dia pintar? Oh, ada banyak gunanya. Dia bisa kerja yang lain. Dia bisa kerja yang lain. Orang-orang baik di Islam, ya, orang-orang yang baik sekali, suka bantu orang, biasanya Allah permudah segala urusan dia di dunia. Bahkan Allah berikan kesempatan dia untuk mendengarkan pengajaran Islam. Cuman kadang-kadang dia yang menolak, dia yang bandel. Ini yang kita sayangkan. Kita punya nih teman-teman yang baik, contoh Bu Darni. Ya, bahkan si Demin Dekucul pun saya kategorikan baik. Hamdi itu saya kategorikan baik. Mereka dapat rahmat dari Allah. Begitu luar biasa mendapatkan pengajaran, kenal dengan orang-orang yang luar biasa di Islam yang bisa memberikan mereka pengetahuan, yang bisa mengajarkan mereka. Tapi saya mereka tolak. Itu saja kesalahan mereka. Mereka terus-terusan ngeyel. Terus-terusan menolak kebenaran. Itu aja kesalahannya. Kalau mereka dapat hidayah. Kita sedih kan? Bahkan saya selalu bilang sama Bu Darni, Bu, saya sedih sebenarnya. Coba Ibu bayangkan. Kita cuma ketemu di dunia, bahkan belum tentu kita sempat tatap muka. Selama cuma ketemu di medsos. Kita diskusi cuma di medsos. Nggak punya kesempatan mungkin ketemu secara langsung. Ya mungkin ya, kita nggak tahu. Terus begitu kita meninggal, kan kita pilih ketemu dengan teman-teman kita. Yang sebelumnya kita sering diskusi di medsos. Kita ingin ketemu, tapi kita ketemunya nanti di mana? Coba saya tanya, kita ketemunya adalah saat kami mengunjungi neraka untuk melihat Bu Darni. Mengunjungi neraka, seperti yang selalu kalian bilang kan, umat muslim akan mengunjungi neraka. Ya kami kunjungi untuk lihat kalian. Di saat itulah Bu Darni akan bilang, sorry ya, ternyata saya yang salah selama ini. Sedih nggak? Sedih loh. Sedih sekali. Kami pinginnya tuh kita bareng-bareng, Bu. Kita pinginnya tuh, aduh, udahlah nggak sanggup kita ungkapkan lagi ya. Tanpa kita sedih, kecewa dengan teman-teman ini begitu banyak pengajaran tentang Islam yang sudah diberikan, tapi kok hidayah tak nyampe-nyampe. Kalau Goldin bilang, sebenarnya pintu hidayah udah kebuka. Cuman kepalanya itu terlalu besar, kejedot terus dia sama dindingnya. Jadi nggak bisa masuk. Itu saya berharap bukalah hati. Ya, bukalah hati supaya teman-teman ini bisa menerima kebenaran. Terus kalau masalah Mahatma Gandhi tadi udah jelas ya, seorang Bambang Nursena itu guru besar. Albert Mampo itu, aduh, mohon maaf, Albert Mampo itu siapa kalau dibandingkan seorang Bambang Nursena? Oh, jangan sepele Bang, Albert itu bisa jadi orang besar. Oke, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi untuk kondisi saat ini, mohon maaf, bukan saya menjengkali, bukan saya merendahkan, tapi di kondisi saat ini, Bang Nursena adalah guru besar kekristenan. Sedangkan Albert Mampo itu cuman kelas kacangan, muridnya pendeta MEM. Gurunya saja, itu, aduh, gurunya saja kalian tahu sendirilah kualitasnya seperti apa. Gurunya, apalagi muridnya. Itu sekarang. Kalau nanti dia ganti guru, belajar lebih giat lagi, ya mungkin dia akan lebih pintar. Tapi untuk sekarang ya mohon maaf, bukan sepele, tapi memang gini kondisinya. Sama misalnya kayak kita bilang, Persija ketemu dengan Real Madrid. Bagai bumi dan langit. Kalau sekarang, 5 tahun lagi kita nggak tahu, 3 tahun lagi kita nggak tahu. Saya ngomong kan kondisi sekarang. Bambang Nursena itu guru besar. Silakan kalian bantah kalau bisa. Bahkan sering sekali, pendebat-pendebat Kristen itu gunakan ilmunya Bambang Nursena, pernyataannya Bambang Nursena saat berdebat. Oh, Bambang Nursena bilang begini. Itu kita terima. Kenapa? Karena kita tahu ini orang memang punya kapasitas. Walaupun ya, ngeyelnya juga ada. Banyak juga ngibulnya gitu. Seorang Bambang Nursena kalau jelaskan Trinitasnya, pusing juga dia. Kita ada bahas loh di konten yang sebelumnya. Bambang Nursena jelaskan Trinitas, mutar-mutar juga. Sama pusingnya. Seperti itu. Ya, jadi kalian yang nilai sendiri, saya rasa sudah sangat clear ya. Sudah sangat clear untuk penjelasan ini, dan ya kalian yang nilai sendirilah. Saya berharap makin banyak orang-orang yang sadar bahwa orang-orang di luar Kristen itu nggak mungkin masuk neraka karena perbuatannya baik. Sangat nggak mungkin. Sangat tidak masuk akal. Karena nggak jelas pengajarannya gitu. Dan nggak pernah Yesus yang ngomong. Kalian ini ngomong berdasarkan siapa? Yesus
atau pintar-pintaran kalian. Kalau pintar-pintaran kalian ya sudahlah, kan begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Dan sedikit informasi nih, karena banyak teman-teman yang nanya, Bang, yang podcastnya kok belum dimulai? Ya, kenapa channel podcastnya belum dimulai? Channelnya sudah dimulai, sudah ada beberapa orang yang saya undang untuk ngobrol, tetapi saya nggak akan taruh di channel ini. Ya, saya nggak akan taruh di channel ini, karena saya taruhnya di Kisah HMC. Dan saya udah berkali-kali ngomong, kalau saya itu nggak taruh di Jadid HMC, karena Jadid HMC ini khusus ya channel reaksi seperti ini, channel berita singkat-singkat ya. Bahkan kita punya satu channel yang khusus untuk berita, yaitu HMC News. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe HMC News. Itu khusus untuk berita. Terus kita punya Kisah HMC yang khusus untuk podcast. Ya, nama channelnya Kisah HMC, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang video dengan Ustadz Kenama sama Melisa itu akan kita posting mulai hari Senin. Karena channel ini lagi kita mohon monetisasi. Mohon doanya, semoga channel ini bisa tembus monetisasinya. Ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.